Baru dilantik, Menpora langsung ngebut. Naturalisasi Kevin Dix siap dipercepat demi timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Takut alami nasib tragis seperti Indonesia, Cina panik minta wasit Arab dilarang pimpin laga krusial lawan Bahrain. Aksi Superma Arten Paes masuk nominasi Save of the Year MLS tahun 2024, siap bersaing lawan Hugo Lloris dan bintang top dunia. Marcelino Ferdinand terancam gagal bersinar di Inggris. Media Vietnam sarankan pindah klub demi karir cemerlang. Mendebarkan, Shin Tae-yong akan hadapi Zinedine Zidane di duel panas timnas Indonesia versus Arab Saudi bulan depan. PSSI berikan selamat kepada Erick Thohir yang kembali terpilih sebagai Menteri BUMN, apresiasi dan harapan tinggi untuk kemajuan sepak bola Indonesia. 3 negara yang sukses besar setelah pindah konfederasi, nomor 3 jadi penguasa Asia. Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Nova Arianto tegaskan timnas U17 Indonesia siap tempur tanpa cedera di kualifikasi Piala Asia U17 2025 lawan tuan rumah Kuwait. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Baru dilantik, Menpora langsung ngebut. Naturalisasi Kevin Dix siap dipercepat demi timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Baru saja dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2024 hingga 2029, Dito Aryo Tejo langsung menunjukkan aksinya yang bikin semua orang kagum. Tidak menunggu lama, Dito langsung bergerak cepat dengan berkoordinasi bersama Menteri Hukum dan HAM yang baru dilantik, Yusril Ihza Mahendra. Apa tujuannya? Tentu saja untuk mempercepat proses naturalisasi Kevin Dix yang sangat dinantikan. Pada Senin 21 Oktober 2024, setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Dito tidak membuang waktu. Ia segera menuju kantor Kemenpora di Senayan, Jakarta untuk menjalankan tugas-tugas barunya. Salah satu tugas terpenting yang menjadi sorotan adalah melanjutkan program naturalisasi pemain untuk memperkuat timnas Indonesia. Apalagi saat ini Garuda tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentu saja kehadiran Kevin Dix akan menjadi amunisi baru yang sangat ditunggu-tunggu. Dito menegaskan bahwa pihaknya sudah menerima berkas naturalisasi dari pemain FC Copenhagen itu sejak Kamis 17 Oktober 2024. Namun proses tersebut sempat tertunda akibat pergantian Menpora. Tetapi jangan khawatir, setelah kembali dilantik, Dito langsung tancap gas untuk melanjutkan proses ini. Tidak hanya itu, ia mengaku sudah berkoordinasi langsung dengan Yusril Ihza Mahendra terkait segala hal yang dibutuhkan untuk mempercepat naturalisasi Kevin Dix. Baru dilantik hari ini, saya langsung bergerak. Di istana, saya sudah koordinasi dengan Pak Menteri Hukum dan HAM. Kami siap untuk mengirimkan semua kebutuhan terkait naturalisasi Kevin Dix, ujar Dito dengan semangat yang membara kepada media di kantor Kemenpora. PSSI juga sangat mendukung penuh proses ini karena mereka mengharapkan Kevin Dix segera bisa memperkuat timnas Indonesia di ajang internasional. Pasalnya, pemain keturunan Belanda Indonesia ini memang memiliki darah Indonesia dari ibunya, Natasja Dix Bakarbes, yang berasal dari desa Waai, Kecamatan Salahulu, Pulau Ambon, Maluku Tengah. Setelah menikah, Natasja pindah ke Belanda tempat Kevin dilahirkan dan dibesarkan. Kevin Dix yang kini berusia 28 tahun sedang bermain untuk FC Copenhagen di Liga Belgia. Sebelum ini ia sempat mencicipi kompetisi Eropa lainnya, termasuk Liga Italia saat membela Fiorentina dan Empoli. Pengalamannya yang kaya di berbagai Liga Eropa menjadi harapan besar bagi timnas Indonesia untuk melaju lebih jauh di Piala Dunia 2026. Dengan koordinasi yang cepat dan dukungan penuh dari berbagai pihak, proses naturalisasi Kevin Dix diyakini akan segera rampung. Apakah Garuda akan semakin kuat dengan kehadiran Kevin? Kita tunggu gebrakan selanjutnya.
Takut alami nasib tragis seperti Indonesia, Cina panik minta wasit Arab dilarang pimpin laga krusial lawan Bahrain. Ketegangan menjelang laga krusial antara timnas Cina dan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin memanas. Media dalam negeri Cina, khususnya 163.com, secara terang-terangan mengungkap kekhawatiran besar mereka terhadap kepemimpinan wasit di pertandingan ini. Bayangan ketidakadilan yang dialami timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain membuat Asosiasi Sepak Bola Cina segera bertindak cepat. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Nasional Bahrain di Rifah pada 14 November 2024 mendatang, dan menjadi sangat penting bagi kedua tim yang sedang bersaing ketat memperebutkan tiket menuju putaran final. Namun, ada satu masalah yang membuat Cina tak bisa tidur nyenyak: wasit. Kepemimpinan wasit asal negara-negara Arab telah menjadi sumber kontroversi dalam berbagai pertandingan Bahrain sebelumnya. 163.com bahkan secara tegas meminta CFA untuk mendesak agar pertandingan ini tidak dipimpin oleh wasit Arab, mengingat pengalaman pahit yang pernah dialami timnas Indonesia. Kasus ini bukan hanya rumor belaka. Ketika Bahrain bertemu dengan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, AFC menunjuk wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, dan hasilnya sangat mengecewakan bagi Indonesia. Keputusan kontroversial dari wasit ini memuncak saat ia memberikan tambahan waktu lebih dari 2 menit di akhir pertandingan yang memungkinkan Bahrain mencetak gol penyeimbang dan memaksa hasil imbang 2-2. Kemenangan di depan mata timnas Indonesia sirna begitu saja. Setelah pertandingan, PSSI melayangkan protes resmi ke AFC, namun protes tersebut langsung ditolak. Tidak hanya itu, kemarahan publik Indonesia meledak di dunia maya. Wasit Al-Kaf bahkan menerima ancaman pembunuhan dari netizen Indonesia yang kecewa. Bahkan Asosiasi Sepak Bola Bahrain (BFA) tidak luput dari serangan tajam supporter Indonesia yang akhirnya membuat BFA mengajukan protes balik ke AFC, meminta laga melawan Indonesia dipindahkan ke luar negeri. Dengan pengalaman pahit ini, media Cina dan CFA tidak ingin hal serupa terjadi pada mereka. Mereka mendesak AFC untuk memastikan bahwa wasit yang memimpin pertandingan nanti benar-benar adil dan netral, jauh dari bayang-bayang kontroversi yang bisa mengacaukan jalannya laga. Jika CFA tidak bertindak, mereka khawatir akan menjadi korban berikutnya dari keputusan-keputusan wasit yang menguntungkan Bahrain. Kini semua mata tertuju pada AFC dan keputusan mereka terkait wasit yang akan memimpin pertandingan ini. Apakah CFA berhasil mencegah penunjukan wasit dari negara Arab, atau apakah laga ini akan berakhir dengan drama yang tak kalah panas dari yang pernah dialami timnas Indonesia? Kita tunggu hasilnya. Aksi Super Maarten Paes masuk nominasi Save of the Year MLS tahun 2024, siap bersaing lawan Hugo Lloris dan bintang top dunia. Maarten Paes, kiper andalan timnas Indonesia, kembali mencuri perhatian dunia sepak bola. Penampilannya yang gemilang di FC Dallas membawanya masuk ke dalam daftar nominasi penyelamatan terbaik Major League Soccer 2024. Sebuah prestasi yang luar biasa, kiper kelahiran Nijmegen ini berhasil mencatatkan namanya di jajaran kiper-kiper kelas dunia, dan kini ia bersiap untuk bersaing demi gelar paling bergengsi di MLS. Pengumuman menggembirakan ini secara resmi ditampilkan di akun Instagram MLS. Mereka memuji aksi-aksi penyelamatan yang spektakuler dan penuh adrenalin, termasuk aksi heroik Paes. Penyelamatan ganda, penyelaman, refleks, akrobatik, dan masih banyak lagi. Tulis akun resmi MLS sambil menanyakan kepada para penggemar siapa yang akan mendapatkan penyelamatan terbaik tahun ini. Aksi penyelamatan luar biasa yang membuat Paes masuk nominasi terjadi pada 30 Mei 2024 saat FC Dallas menghadapi LA Galaxy di Stadion Dignity, Carson. Dalam momen yang menegangkan, Paes sukses menggagalkan penalti Gabriel Pech dengan refleks yang luar biasa. Tidak hanya itu, bola muntah yang jatuh kembali ke kaki Pech pun berhasil ia tepis dengan penyelamatan ganda yang membuat penonton terkesima. Namun, perjuangan Paes belum selesai. Penentuan pemenang penghargaan Save of the Year MLS tahun 2024 akan ditentukan melalui voting dari para penggemar.
Voting ini sudah dibuka di website resmi MLS sejak 21 Oktober 2024 dan akan berakhir pada 28 Oktober 2024. Dengan dukungan besar dari penggemar tanah air, peluang PAES untuk memenangkan penghargaan ini bisa semakin kuat. Meskipun harus bersaing dengan nama-nama besar seperti Brad Stuver, Roman Burki, hingga Hugo Lloris, semangat dan kemampuan PAES di lapangan jelas tidak bisa dianggap remeh. Publik Indonesia sudah ramai memberikan dukungan melalui komentar di Instagram MLS menunjukkan betapa besar harapan mereka untuk melihat PAES keluar sebagai pemenang. Di tengah musim reguler MLS yang sudah selesai, PAES sempat absen dalam beberapa pertandingan terakhir FC Dallas akibat cedera tangan. Namun ia kembali ke lapangan dan membela timnas Indonesia pada laga Oktober 2024 lalu. Kini, dengan MLS yang akan libur hingga Januari 2025, PAES berpeluang besar untuk kembali memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF edisi 2024 yang akan digelar pada Desember 2024 hingga Januari 2025. Dengan performa cemerlangnya, Maarten Paes bukan hanya pahlawan di FC Dallas, tapi juga menjadi kebanggaan bagi seluruh penggemar sepak bola Indonesia. Bisakah Paes mengalahkan para kiper top dunia dan membawa pulang gelar Save of the Year MLS tahun 2024? Ayo dukung Paes dan jadilah bagian dari sejarah ini. Marcelino Ferdinand terancam gagal bersinar di Inggris. Media Vietnam sarankan pindah klub demi karir cemerlang. Marcelino Ferdinand, pemain muda berbakat timnas Indonesia, kini menjadi sorotan media Vietnam. Soha, salah satu media olahraga terkemuka di Vietnam, dengan tegas menyarankan agar Marcelino segera meninggalkan Oxford United. Bukan tanpa alasan, mereka merasa kasihan melihat bintang muda Indonesia ini jarang mendapat menit bermain sejak bergabung dengan klub kasta kedua Liga Inggris tersebut pada Agustus lalu. Oxford United telah melakoni 10 pertandingan di Liga Championship Inggris 2024-2025, namun Marcelino masih belum mendapat kesempatan untuk unjuk gigi di lapangan. Hal ini membuat Soha merasa prihatin mengingat Marcelino adalah pemain yang memiliki potensi besar. Jika tidak mendapatkan kesempatan bermain secara reguler, perkembangan bakat besarnya bisa terhambat. Mereka pun menyarankan Marcelino untuk mencari klub lain yang bisa memberinya waktu bermain lebih banyak agar potensinya tidak sia-sia. Meski usianya masih sangat muda, Marcelino memiliki potensi yang luar biasa besar. Namun, jika tidak ada perubahan signifikan dalam waktu dekat, ia mungkin perlu mempertimbangkan untuk pindah ke klub yang bisa memberinya lebih banyak waktu bermain. Ini penting untuk menjaga performanya dan terus meningkatkan kemampuannya sehingga suatu hari nanti bisa bersinar di Eropa, tulis Soha. Tak hanya Marcelino, Soha juga menyoroti kasus serupa yang dialami oleh Pratama Arhan yang saat ini bermain di Suwon FC, klub asal Korea Selatan. Arhan juga mengalami kesulitan mendapatkan menit bermain, hanya tampil selama 4 menit di K-League, meskipun ia dikenal dengan kemampuan lemparan ke dalamnya yang memukau. Hal ini semakin menegaskan betapa pentingnya waktu bermain untuk para pemain muda seperti mereka. Dengan situasi ini, apakah Marcelino Ferdinand akan mempertimbangkan saran tersebut dan mencari klub baru yang bisa memberinya kesempatan lebih banyak? Semua mata kini tertuju pada keputusan besar yang mungkin harus diambil Marcelino untuk masa depan karirnya. Mendebarkan, Shin Tae-yong akan hadapi Zinedine Zidane di duel panas timnas Indonesia versus Arab Saudi bulan depan. Shin Tae-yong mungkin akan menghadapi salah satu legenda terbesar sepak bola dunia, Zinedine Zidane, dalam laga yang paling dinanti saat timnas Indonesia menjamu Arab Saudi pada matchday ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang akan digelar pada 19 November 2024. Kabar ini mengejutkan setelah media Al-Arabi mengungkap bahwa Federasi Sepak Bola Arab Saudi sedang berusaha keras untuk mengamankan tanda tangan Zidane sebagai pelatih baru timnas Arab Saudi. Namun meski Zidane dikabarkan menjadi kandidat kuat, pelatih Prancis itu belum akan langsung memimpin timnas Arab Saudi di laga ini.
SAFF masih memberi kesempatan kepada Roberto Mancini untuk memimpin tim dalam 2 laga penting bulan depan, yakni melawan Australia pada 14 November dan Indonesia pada 19 November 2024. Jika Mancini kembali gagal membawa hasil positif, posisinya sebagai pelatih bisa digantikan oleh Zidane. Keputusan apakah Zidane akan menangani Arab Saudi atau tidak bergantung pada hasil laga melawan Australia dan Indonesia. Jika hasilnya buruk, SAFF akan mengevaluasi posisinya, demikian tulis Al-Arabi. Sementara itu, media Italia La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Roberto Mancini mungkin akan segera dipecat dalam waktu dekat, bahkan sebelum 2 pertandingan tersebut berlangsung. Mancini yang dikenal sebagai Mancio dikabarkan akan menerima kompensasi pemecatan sebesar 30 juta euro, sekitar 504 miliar rupiah. 2 nama lain yang disebut-sebut menjadi kandidat penggantinya adalah Ramon Diaz, yang saat ini melatih Corinthians, serta Hervé Renard, mantan pelatih Arab Saudi yang pernah membawa mereka menang mengejutkan atas Argentina di Piala Dunia 2022. Jika Zidane benar-benar mengambil alih, pertarungan antara Shin Tae-yong dan Zidane akan menjadi salah satu duel taktik paling dinanti di Asia. Meski demikian, siapapun yang memimpin timnas Arab Saudi nanti, seluruh harapan tetap ada pada timnas Indonesia untuk meraih kemenangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dukungan publik Indonesia tentu menjadi kekuatan tersendiri yang bisa menumbangkan raksasa sepak bola Arab tersebut. Akankah kita melihat Shin Tae-yong bertarung melawan Zinedine Zidane, atau apakah Roberto Mancini akan tetap bertahan? Satu hal yang pasti, pertandingan ini akan menjadi laga panas yang tak boleh dilewatkan. PSSI berikan selamat kepada Erick Thohir yang kembali terpilih sebagai Menteri BUMN, apresiasi dan harapan tinggi untuk kemajuan sepak bola Indonesia. PSSI secara resmi mengucapkan selamat kepada Erick Thohir atas terpilihnya kembali sebagai Menteri BUMN dalam Kabinet Presiden Prabowo Subianto periode 2024 hingga 2029. Erick Thohir, yang sebelumnya menjabat posisi ini selama periode 2019 hingga 2024, kini kembali dipercaya untuk memimpin Kementerian BUMN di bawah pemerintahan baru. Melalui unggahan di akun resmi media sosialnya, PSSI memberikan apresiasi dan harapan besar terhadap kinerja Erick Thohir dalam peran barunya. Kami keluarga besar PSSI mengucapkan selamat bertugas di Kabinet Merah Putih periode 2024 hingga 2029 untuk Bapak Erick Thohir sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara. Semoga Kementerian BUMN dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara, tulis PSSI seperti dilansir dari bolasport.com. Erick Thohir juga memegang peran strategis lainnya, yakni sebagai Ketua Umum PSSI sejak Februari 2023. Di bawah kepemimpinannya, sepak bola Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan, termasuk lonjakan peringkat timnas Indonesia di FIFA. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi 129 dunia, sebuah pencapaian yang menjadi kebanggaan bagi bangsa. Tidak hanya itu, impian besar bagi timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 juga semakin mendekati kenyataan. Saat ini, skuad Garuda tengah berjuang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan harapan masih terbuka lebar jika mereka berhasil meraih posisi 2 besar atau masuk ke dalam 4 besar untuk lolos. Kembali terpilihnya Erick Thohir sebagai Menteri BUMN tidak hanya membawa harapan bagi sektor ekonomi negara, tetapi juga bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Dengan peran ganda yang diembannya, sinergi antara BUMN dan PSSI diharapkan dapat terus mendukung kemajuan sepak bola tanah air. Apakah ini langkah awal yang membawa Indonesia semakin dekat menuju Piala Dunia? Semua mata tertuju pada Erick Thohir dan timnas Indonesia. Tiga negara yang sukses besar setelah pindah konfederasi, nomor 3 jadi penguasa Asia. Berikut ini ulasan lebih jelasnya.
Sejumlah negara telah mengambil keputusan besar dengan berpindah konfederasi demi mencapai prestasi yang lebih tinggi dalam dunia sepak bola. Langkah ini tak hanya mengubah arah karier mereka di panggung internasional, tetapi juga membawa mereka ke kesuksesan luar biasa. Berikut adalah 3 negara yang berhasil mencetak prestasi gemilang setelah pindah konfederasi. 1. Selandia Baru. Selandia Baru sempat menjadi anggota AFC pada tahun 1964, tetapi 2 tahun kemudian bergabung dengan Konfederasi Sepak Bola Oseania setelah terbentuknya konfederasi tersebut. Keputusan ini membawa hasil yang luar biasa. Selandia Baru memenangkan OFC Nations Cup sebanyak 4 kali dan berhasil lolos ke Piala Dunia pada 1982 dan 2010. Jika masih berada di AFC, persaingan untuk mendapatkan tiket Piala Dunia akan jauh lebih sulit bagi mereka. 2. Kazakhstan. Kazakhstan melakukan langkah berani pada tahun 2002 dengan pindah dari AFC ke UEFA. Tujuannya adalah untuk mendapatkan lawan yang lebih kompetitif dan hasilnya segera terlihat. Klub Kazakhstan, FC Astana menjadi kejutan dengan lolos ke fase grup Liga Champions 2015 hingga 2016. Meski berada dalam grup yang berat, FC Astana berhasil mencatat 4 hasil imbang melawan klub-klub besar seperti Galatasaray, Atletico Madrid, dan Benfica. 3. Australia. Australia memutuskan untuk meninggalkan Oseania dan bergabung dengan AFC pada tahun 2006 dengan tujuan mendapatkan peluang lebih besar untuk lolos ke Piala Dunia. Sebelumnya di Oseania mereka harus melalui playoff melawan tim dari Amerika Selatan untuk bisa lolos. Sejak bergabung dengan AFC, Australia selalu tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, dan 2022. Selain itu, Australia juga berhasil menjadi juara Piala Asia 2015, menegaskan status mereka sebagai salah satu raksasa sepak bola Asia. Keputusan 3 negara ini untuk berpindah konfederasi terbukti membawa dampak positif dengan pencapaian yang mungkin tidak akan mereka raih jika tetap berada di konfederasi sebelumnya. Bagi Australia, langkah ini bahkan menjadikan mereka sebagai salah satu kekuatan besar di Asia. Nova Arianto tegaskan timnas U17 Indonesia siap tempur tanpa cedera di kualifikasi Piala Asia U17 2025 lawan tuan rumah Kuwait. Timnas U17 Indonesia kini berada di ambang pertarungan penting di kualifikasi Piala Asia U17 2025 dan semua persiapan telah selesai. Skuad Garuda Asia tinggal 1 hari lagi untuk menghadapi tantangan di Kuwait, di mana mereka akan berlaga melawan tim tuan rumah Australia dan Kepulauan Mariana Utara. Nova Arianto, pelatih timnas U17 Indonesia, dengan tegas menyatakan bahwa skuadnya sudah berada dalam kondisi prima. Setelah sesi latihan intensif di Spanyol dan Qatar yang sempat diganggu oleh cedera, kini semua pemain dinyatakan bugar dan siap bertempur. Dalam persiapan ini, Nova juga menekankan pentingnya mengantisipasi permainan psikologis dari tim Timur Tengah yang sering memancing emosi lawan dengan drama di lapangan. Kami harus waspada terhadap gaya permainan Kuwait. Sebagai tuan rumah, mereka punya keuntungan tersendiri, tapi saya berharap pemain tetap sabar dan tidak terpengaruh oleh permainan emosional yang sering ditampilkan tim Timur Tengah, ujar Nova Arianto. Laga perdana melawan Kuwait akan menjadi ujian berat, tetapi Nova optimis bahwa anak asuhnya telah belajar banyak dari timnas senior yang juga pernah menghadapi lawan-lawan dari kawasan yang sama. Dengan mental dan fisik yang sudah teruji, timnas U17 Indonesia siap memberikan performa terbaiknya di Al Sabab SC Stadium pada 23 Oktober 2024. Nova berharap hasil latihan keras mereka akan terbayar dengan hasil positif. Garuda Asia diharapkan tampil optimal demi meraih hasil terbaik dan menjaga mimpi lolos ke Piala Asia U17 2025 tetap hidup.